Jadi kepada saudara-saudaraku denominasi Protestan, disimak baik-baik ya, jangan salah komentar lagi. Yang ditolak Katolik dalam 5 sola Protestan, bukan Scriptura, Fide, Gratia, Kristus ataupun Deo Gloria. Yang kami tolak adalah ide penambahan sola-sola di depannya, karena itu mempersempit makna dan hakikat ajaran Alkitab itu sendiri. Salve, saudara dan saudari. Semoga hari ini berkat Tuhan berlimpah atas diri dan keluarga Anda. Gereja Katolik mengakui bahwa keselamatan adalah anugerah Allah yang sepenuhnya tidak layak diterima manusia. Namun, Gereja Katolik menolak gagasan sola gratia sebagaimana dipahami dalam konteks reformasi Protestan, yaitu bahwa manusia sepenuhnya pasif dalam menerima rahmat Allah. Sebaliknya, Katolik mengajarkan bahwa manusia, melalui kehendak bebas yang telah diberdayakan oleh rahmat, dapat dan harus bekerja sama dengan Allah dalam proses keselamatan. Ajaran ini bertumpu pada pengertian Alkitabiah yang komprehensif tentang hubungan antara rahmat, iman, dan perbuatan dalam rencana keselamatan Allah. Di bawah ini akan dijelaskan pandangan Gereja Katolik mengenai hal ini, lengkap dengan dasar-dasar Alkitabiah yang mendukungnya. Rahmat sebagai dasar keselamatan. Gereja Katolik sepakat dengan prinsip bahwa keselamatan berasal dari rahmat Allah. Tidak ada manusia yang dapat memperoleh keselamatan melalui usaha atau kebaikan pribadinya saja. Dasar utama ajaran ini adalah pemahaman bahwa manusia, setelah jatuh ke dalam dosa asal, tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, dan membutuhkan campur tangan rahmat Allah yang menyelamatkan. Efesus pasal 2, ayat 8-9. Namun, Katolik tidak memahami rahmat ini sebagai sesuatu yang menghilangkan kehendak bebas manusia. Sebaliknya, rahmat Allah memperbarui dan memperkuat kehendak manusia, sehingga ia mampu menanggapi panggilan keselamatan. Dalam pandangan Katolik, keselamatan adalah kerjasama antara rahmat Allah dan respons manusia yang bebas, sebagaimana dijelaskan dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Filipi pasal 2, ayat 12-13. Ayat ini menggambarkan hubungan harmonis antara tindakan Allah, berupa rahmat, dan tanggapan manusia, berupa kerjasama. Allah bekerja dalam hati manusia untuk memberikan kehendak dan kemampuan, tetapi manusia juga harus secara aktif mengerjakan keselamatannya dengan ketekunan. Manusia tidak pasif dalam proses keselamatan. Gereja Katolik menolak gagasan bahwa manusia sepenuhnya pasif dalam proses keselamatan. Ajaran Katolik menekankan bahwa rahmat Allah tidak menggantikan kehendak bebas manusia, tetapi justru memberdayakannya. Respons manusia terhadap rahmat Allah, melalui iman dan perbuatan, adalah bagian penting dari keselamatan. Rahmat Allah tidak memaksa manusia untuk menerima keselamatan, melainkan mengundang manusia untuk bekerja sama. Rasul Paulus menulis, "Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima." 2 Korintus 6 ayat 1. Ayat ini menasihati umat untuk tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Sebagai teman sekerja Allah, Paulus mengingatkan bahwa rahmat yang diberikan Allah harus direspons dengan iman yang aktif dan perbuatan baik. Kasih karunia bukan untuk disia-siakan, melainkan diterima dengan syukur dan diwujudkan dalam hidup yang setia kepada Allah. Peran perbuatan dalam keselamatan. Salah satu perbedaan utama antara Katolik dan Protestan adalah peran perbuatan baik.
Katolik mengajarkan bahwa perbuatan baik, yang dilakukan dalam rahmat, merupakan bukti nyata dari iman yang hidup dan kerja sama manusia dengan Allah. Perbuatan baik bukanlah usaha manusia untuk memperoleh keselamatan, melainkan hasil dari iman yang dihidupkan oleh rahmat Allah. Ajaran ini sesuai dengan pengajaran Yesus tentang penghakiman akhir dalam Injil Matius. Dalam perumpamaan tentang domba dan kambing, Yesus menekankan pentingnya perbuatan kasih sebagai bukti kehidupan iman. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan, untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 35-40. Yesus tidak hanya memuji iman, tetapi juga perbuatan kasih yang konkret sebagai respons terhadap rahmat Allah. Gereja Katolik melihat ayat ini sebagai bukti bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati sebagaimana dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 17. Keselamatan sebagai proses, bukan peristiwa sekali jadi. Gereja Katolik memandang keselamatan sebagai sebuah proses yang melibatkan pertobatan awal, kehidupan dalam rahmat, dan kesetiaan hingga akhir. Pandangan ini berbeda dengan beberapa denominasi Protestan, yang menekankan keselamatan sebagai peristiwa sekali jadi, melalui pengakuan iman. Mari kita lihat pasal dan ayat Alkitab berikut ini. Filipi 3 ayat 12-14. Paulus mengakui bahwa ia belum mencapai keselamatan sepenuhnya, tetapi terus berusaha mengejarnya. Matius 24 ayat 13. Yesus berkata, "Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu, saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa keselamatan memerlukan proses, ketekunan dan kerja sama manusia dengan rahmat Allah sepanjang hidup. Teguran terhadap kesalahpahaman tentang peran perbuatan. Gereja Katolik menegaskan bahwa perbuatan baik tidak dapat menyelamatkan seseorang tanpa iman dan rahmat Allah. Ajaran ini sering disalahpahami sebagai keselamatan karena perbuatan. Namun, Katolik mengajarkan bahwa perbuatan baik adalah buah iman yang dihidupkan oleh rahmat. Dalam Efesus 2 ayat 8-10, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya." Ayat ini menunjukkan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah, tetapi pekerjaan baik adalah tujuan yang Allah kehendaki dari mereka yang telah diselamatkan. Perbedaan konseptual dengan sola gratia. Menurut pandangan sola gratia Protestan, rahmat Allah bekerja secara monergis. Allah bekerja sendiri tanpa keterlibatan manusia. Dalam pandangan ini, kehendak manusia tidak memainkan peran aktif dalam keselamatan, karena rahmat Allah secara mutlak menentukan siapa yang diselamatkan. Sebaliknya, Katolik memandang rahmat bekerja secara sinergis, kerja sama antara Allah dan manusia. Kehendak bebas manusia, meskipun telah dilemahkan oleh dosa, diberdayakan oleh rahmat untuk merespons panggilan keselamatan. Respons ini tidak berarti manusia menghasilkan keselamatannya sendiri, tetapi menunjukkan keterlibatan aktif manusia dalam menerima dan menjalani rahmat Allah. Kesimpulan. Gereja Katolik menolak sola gratia dalam pengertian bahwa manusia sepenuhnya pasif dalam menerima rahmat Allah. Sebaliknya,
Katolik mengajarkan bahwa keselamatan adalah hasil kerjasama antara rahmat Allah dan respons aktif manusia melalui iman, perbuatan baik, dan ketekunan hingga akhir. Ajaran ini didasarkan pada pengertian Alkitabiah, bahwa Allah mengundang manusia untuk bekerja sama dalam rencana keselamatannya. Rahmat Allah tidak menghapus kehendak bebas manusia, tetapi memberdayakannya untuk hidup dalam iman dan kasih. Dengan demikian, keselamatan adalah anugerah murni dari Allah, tetapi memerlukan respons aktif manusia sebagai bukti iman yang hidup. Pandangan ini memberikan pengertian yang seimbang tentang hubungan antara rahmat, iman, dan perbuatan dalam rencana keselamatan Allah, sebagaimana diajarkan dalam Kitab Suci.